Untuk Curriculum of English Instruction, di sini saya menjelaskan kembali tentang metode pembelajaran bahasa ya, method of language teaching. Ya, kalau ini secara besar, garis besar saya menjelaskan ada 10 sih nanti. Grammar translation method, direct approach, reading approach, audiolingual method, community language learning, Suggestoppedia, silent way, total physical response, and natural way, and communicative language teaching. Kalau kemarin kita di kelas sudah saya jelaskan tentang grammar translation method. Jadi di sini metode yang mengajarkan pembelajaran bahasa dengan fokus kepada grammar, sehingga pembelajaran tadi sedikit sekali melihat dari konten teks, tetapi drill yang dilaksanakan itu modelnya translation ya, dengan melihat kepada grammar, bagaimana grammar. Sedangkan direct approach di sini adalah pembelajaran langsung. Di sini never use mother tongue. Artinya misalkan kita di sini pembelajaran bahasa yang mengajarkan bahasa Inggris tidak menggunakan mother tongue, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi direct approach ini langsung mengajarkan dialog-dialog dengan menggunakan bahasa Inggris. Semua ada tanya jawab itu dengan bahasa Inggris. Grammar is taught inductively, artinya grammar ini tidak diajarkan secara spesifik dibanding grammar translation method, itu lebih spesifik ya. Di sini langsung direct approach ini mengajarkan langsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Di kelas langsung pembelajaran diberikan dialog, conversation menggunakan bahasa Inggris langsung. Kemudian ini yang belum saya jelaskan, yang ketiga, reading approach. The approach is mostly for people who do not travel abroad, for whom reading is one usable skill in a foreign language. Jadi penggunaannya approach ini digunakan untuk orang-orang yang tidak berjalan ke luar negeri, di mana reading adalah salah satu metode pembelajaran yang skill yang sangat berguna. The priority in studying the target language is first reading ability, and second current and or historical knowledge of the country where the target language is spoken. Artinya pembelajaran ini target language-nya adalah bahasa Indonesia misalkan kan, bahasa Inggris ya. Target language-nya bahasa Inggris, itu yang diutamakan adalah kemampuan reading. Yang kedua, pengetahuan sejarah tentang negara yang akan didatangi. Jadi itu contoh untuk reading approach ya. Only the grammar necessary for reading. Grammar ini hanya sekelumit ya, necessary, yang diperlukan saja. Comprehension and fluency is taught. Jadi sedikit saja ya. Minimal attention is paid to pronunciation or gaining conversational skill in the target language. Ada sedikit atensi untuk pengucapan dan juga untuk mendapatkan skill percakapan di bahasa Inggris. From the beginning, the great amount of reading is done in L2. Dari awal, sejumlah besar pengerjaan reading itu dilaksanakan dalam bahasa kedua, dalam bahasa Inggris maksudnya dia. The vocabulary of the early reading passage of the text is strictly controlled for difficulty. Vocabulary-nya dalam membaca bacaan atau teks itu dikontrol akan tingkat kesulitannya. Jadi ada level-levelnya ya untuk reading tadi. Vocabulary is expanded as quickly as possible, since the acquisition of vocabulary is considered more important than grammatical skill. Vocabulary ini dikembangkan secepat mungkin ya, di mana akuisisi dari vocabulary itu lebih penting, pembelajaran vocabulary itu lebih penting dibanding grammar. Translation reappear in this approach as respectable classroom procedure related to the comprehension of the written text.
Translation akan muncul dari approach di sini, ya. Dari pendekatan ini ada translation dengan prosedur classroom yang diminati sesuai dengan tingkat pemahaman dari teks yang tertulis. Tadi reading, tadi kalau kita fokus ke reading ya, pembelajaran bahasa Inggris menggunakan fokus reading. Yang berikutnya adalah audiolingual method, pembelajaran bahasa yang fokusnya pada listening. This method is based on the principle of behavior psychology. Jadi metode ini berdasarkan prinsip perilaku kejiwaan, dimana kalau kita bahasa itu kan sifatnya mendengar. Jadi secara perlakuan maka dengan mendengarkan. It adapted many the principle and procedure of direct method in part abstraction of the like speaking skill of the reading approach. Jadi prinsip pembelajaran bahasa dengan audiolingual method ini diadaptasi dari direct method yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, target language ya. Sebagaimana ini adalah reaksi audiolingual ini karena kurangnya speaking skill dari reading approach. Kalau kita menggunakan reading approach, maka speaking skillnya itu kurang mengena. Jadi audiolingual ini sebagai cara untuk melawan kekurangan dari reading approach, maksudnya gitu. New material is presented in the form of a dialogue. Jadi material di sini dipresentasikan dalam bentuk dialog. Based on the principle that language learning is habit formation, the method foster dependence of mimicry, memorization of set based on upper learning. Jadi berdasarkan prinsip pembelajaran bahasa itu adalah pembentukan habit, pembentukan kebiasaan. Maka metodenya memperkuat bagaimana cara meniru-niru. Jadi audiolingual ini meniru-niru ya, meniru-niru sesuai dengan apa yang dengarkan. Memorization, mengingat frase-frase saat pembelajaran. Frase-frase tadi kelompok kata ya. Structure are sequenced and taught one at a time. Jadi ada struktur penulisan itu diajarkan sekali. Structure pattern are taught using repetitive drill. Bagaimana mengajarkan struktur kalimat itu digunakan drill, repetitif, ulangan-ulangan, latihan yang diulang-ulang. Little or no grammatical explanation are provided. Grammar is taught inductively. Jadi sedikit penjelasan tentang grammar ya, karena grammar tadi diperoleh secara terpisah. Skill are sequence. Listening, speaking, reading, writing are developed in order. Skill yang dipelajari, keterampilan keahlian yang dipelajari di sini diurutkan. Pertama listening dulu karena ini audiolingual method, kemudian speaking, kemudian reading, terakhir writing. Jadi listening di awal, speaking berikutnya, terus writing dan reading dan writing. Vocabulary is strictly limited and learned in context. Vocabulary yang diajarkan di sini terbatas. Ya. Kemudian diajarkan sesuai dengan konteks listeningnya. Teaching point are determined by contrastive analysis between L1 and L2. Jadi pengajaran di sini dibikin kontras analisis antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Kalau bahasa pertama berarti bahasa Indonesia, bahasa keduanya bahasa Inggris. There is abundant use of language laboratories, tape, and visual aid. Karena ini listening, maka penggunaannya banyak menggunakan laboratorium bahasa, kaset-kaset ya, rekaman, dan juga visual aid itu alat-alat bantu semacam gambar, video, dan lain-lain. There is an extended pre-reading period at the beginning of the course. Ada masa sebelum pembelajaran dimulai itu dikasih pre-reading. Jadi pemanasan reading ya. Great importance is given to precise native like pronunciation.
Penekanan yang paling penting adalah bagaimana pronunciation seperti native like, seperti pengujar bahasa pertama, pengujar bahasa Inggris di sini maksudnya ya. Jadi kita disuruh meniru precise seperti native like, tepat seperti pengucapan penutur bahasa Inggris. Use of the mother tongue by teacher is permitted but discouraged among by the student. Penggunaan bahasa Indonesia oleh guru diizinkan tetapi dibatasi kalau untuk siswa. Successful response are reinforced. Great care is taken to prevent learner errors. Betul-betul keberhasilan dari pembelajaran ini sangat ditekankan. Kemudian ada penekanan untuk mencegah pembelajar yang berulang-ulang mengalami error, mengalami kesalahan. Misalkan tadi kesalahan dalam listening itu betul-betul dicegah ya. There is tendency to focus on manipulation of the target language and disregard content and meaning. Ada kecenderungan fokus pada manipulasi pada bahasa Inggrisnya, di mana di sini mengurangi kepemahaman akan konten dan juga maknanya. Hint for using audiolingual tool in L2 teaching. Di sini ada beberapa tunjuk untuk menggunakan audiolingual, latihan audiolingual dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa Inggris. The teacher must be careful to ensure that all of the utterance which student will make are actually within practice pattern. Jadi guru harus memastikan dan berhati-hati bagaimana pengucapan tiap-tiap siswa itu akan dipraktekkan sesuai dengan polanya. Drill should be conducted as rapidly as possible so as to ensure automaticity and to establish a system. Jadi latihan-latihan di sini ditujukan atau diadakan secara cepat mungkin untuk memastikan otomatisasi dan bagaimana sistem tersebut akan terbangun. Ignore all but gross error of pronunciation when drilling for grammar practice. Tidak memedulikan hal yang lain, tetapi bagaimana pronunciation tadi diperhatikan ketika drilling saat ada latihan grammar. Use of shortcut to keep pace of drill at maximum. Menggunakan shortcut untuk menjaga bagaimana latihan-latihan tadi mencapai hal yang semaksimum mungkin. Contoh, menggunakan motion, gerakan, signal card, menggunakan kartu, note, catatan, dan juga respon-respon, petunjuk-petunjuk untuk merespon. Yang kelima, drill should always be meaningful if the content word are not known. Teach their meaning. Latihan-latihan material-material untuk latihan tadi harus meaningful, memiliki makna ya. Jika kontennya adalah kata-kata yang tidak diketahui. Jadi mengajarkan makna-makna katanya, artinya. Intersperse the short period of drill about 10 minutes with brief alternative activities to avoid fatigue and boredom. Ada selingan sekitar sangat pendek ya, sekitar 10 menit ya saat latihan dengan aktivitas-aktivitas alternatif yang lain untuk menghindari kelelahan juga kebosanan. Don't stand in one place, move about the room standing next to as many different students as possible to check their production. Nah, di sini guru harus keliling, muter-muter di kelas ya untuk mengecek bagaimana pronunciation siswa. Thus you will know who to give more practice for during individual drilling. Dengan guru mengecek keliling tadi, mereka akan memberikan atau mengetahui bagaimana siswa berkembang ya
per individu. Yang berikutnya kita mempelajari tentang metode pengajaran bahasa menggunakan CLL, Community Language Learning. This approach is patterned upon peculiar anxiety and threat as well as the personal and language problem as person encounter in learning a foreign language. The learner is not taught as a student but as a client. The instructor are not considered teacher but rather are trained counseling skill adapted to their role as language counselor. Jadi pendekatan ini berdasarkan pola bimbingan, teknik bimbingan yang mengadaptasi keengganan yang aneh, bagaimana cara menangani keengganan tadi secara personal, dan masalah-masalah bahasa yang muncul di tiap perorangan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di sini pembelajar itu seakan-akan bukan sebagai siswa, tapi sebagai klien. Ya, jadi kayak konsultasi ya. Di sini instruktur bukan sebagai guru, tetapi sebagai orang yang memberikan bimbingan. Ya, jadi di sini dia peranannya sebagai pembimbing bahasa. The language counseling relationship begin with the client linguistic confusion and conflict. The aim of the language counselor skill is first communicate empathy, and for the client threatened inadequate and to aid him linguistically. Then slowly the teacher counselor strive to enable him to arrive at his own increasingly independent language adequacy. This process is furthered by the language counselor ability to establish a warm understanding and accepting relationship, thus becoming another language self for the client. Jadi maksudnya di sini yang pertama adalah sebagai hubungan pembimbingan bahasa dimulai dengan kebingungan dari si klien. Dan masalahnya dia apa? Itu dimulai dari situ. Bimbingan tadi ya, bimbingan bahasa ini. Tujuan dari pembimbing bahasa adalah berkomunikasi tentang apa yang dirasakan, apa yang menjadi problem yang tidak dianggap cukup oleh si klien, bagaimana membantu si klien tadi secara bahasa, membantu si klien secara bahasa. Kemudian perlahan-lahan guru atau pembimbing tadi berusaha untuk membuat si klien mampu secara independen menggunakan bahasanya, belajar bahasanya. Proses ini kemudian lebih jauh membuat si pembimbing membuat suasana yang hangat sehingga si klien mengerti, bisa menerima hubungan tersebut, sehingga membentuk si klien menjadi orang yang bisa berbahasa sendiri. Itu tadi CCL ya. Yang berikutnya, the process involve 5 steps of adaptation. Ada 5 tahapan dari adaptasi ini. Stage 1, the client is completely dependent on the language counselor. Jadi pada tahap ini si klien ini tergantung pada pembinanya. Yang pertama, he express only the counselor in English what he wishes to say to the group. Each group member overhears this English exchange but no member of the group are involved in interaction. Jadi pertama-tama si pembelajar tadi hanya ingin mengungkapkan bahasa Inggrisnya kepada grupnya, dan tiap-tiap anggota dari grup ini bisa berganti-gantian, tetapi hanya sedikit dari
grup yang lain, anggota grup yang lain terlibat dalam interaksi. Yang kedua, the counselor then reflect this idea back to the client in the foreign language, in a warm, exciting tone, in simply language phrases or 5 or 6 words. Jadi konselor, pembina itu bisa mencerminkan ide-ide ini kembali kepada kliennya dalam bahasa asing, dalam suasana yang hangat, dalam nada yang bisa terima, dalam bahasa yang sederhana, terdiri dari 5 frase atau 6 frase. Yang ketiga, dari step 1, tahapan 1, the client turn to the group and present his idea in the foreign language he has. The counselor add, if he mispronounce or hesitate in word phrase, this is the client maximum security stage. Jadi kemudian klien bisa kembali ke grup kembali, mempresentasikan ide-idenya dalam bahasa asing. Dia mendapat bantuan dari pembina jika dia salah ucap kata atau ragu dalam suatu kata atau kumpulan kata. Ini adalah maksimum dari tahapan si klien, ya, akan tingkat keamanannya, dia merasa aman atau tidak, nyaman gitu ya. Stage 2, stage 2, same as above, sama seperti yang di atas. Yang pertama sama dengan di atas ya, dia tidak lack of participation tadi ya. Yang kedua, the client turn and begin to speak foreign language directly to the group. Yang kedua, si klien sudah mulai berani bicara kepada grupnya. Yang ketiga, the counselor aid only as client hesitate or turn for help. These small independent step are sign of positive confidence and hope. Nah, yang ketiga ini si klien, siswa tadi yang sebagai pembelajar itu sudah mulai independen, mulai percaya diri, confident, dan mulai dia ada harapan. Stage 3, the client speak directly to the group in the foreign language. This presume that the group has no acquired the ability to understand his simply phrases. Jadi klien mulai ngomong langsung bahasa asing dengan grupnya. Yang kedua, same as 3 above, this presume the client greater confident, independent, proportionate insight into relationship of phrases, grammar, idea, translation is given only when a group member desire it. Jadi di stage 3 yang nomor 2 ini juga kliennya menjadi percaya diri dan sudah mampu menjaga hubungan waktu dia mengucapkan frase, grammar, dan ide-ide atau gagasannya. Stage 4, the client is now speaking freely and complexly in the foreign language. Presume group understanding. Jadi yang keempat ini, stage yang keempat, siswa itu sudah ngomong secara bebas dalam bahasa Inggris yang lebih susah, ya, dan menganggap grup tersebut sudah mengerti. Yang kedua, the counselor directly intervene in grammatical error, mispronunciation, or where aid in complex expression is needed. The client is sufficiently secure to take correction. Di sini counselor sudah mulai bisa ikut campur tangan dalam kesalahan grammar, kesalahan ucap, atau jika ada penambahan mengucapkan ungkapan yang kompleks. Klien itu sudah bisa menerima semua koreksi ya, dia sudah percaya diri. Stage 5 sama dengan stage 4. Yang kedua, counselor intervene not only to offer correction but to add idiom, more elegant construction. Jadi di sini pembimbing bahasa tadi, dia sudah bisa campur tangan, tapi tidak hanya memberi correction, tapi memperbaiki idiom-idiom yang salah
Jadi kalimat yang salah-salah itu dia sudah bisa memperbaiki kalimat yang salah. More elegant construction, memberikan sifat membangun kalimat ya yang lebih elegan. At this stage, the client can become counselor to the group in state 1, 2, 3. Ini klien sudah bisa, klien tadi sudah percaya diri mahasiswanya ya. Malah dia bisa menjadi counselor, bisa menjadi pembina dalam grup. Di grup 1, grup 2, dan grup 3. Di tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 dia sudah bisa jadi pembina. Oke, itu untuk hari ini. Sampai di sini saja. Nanti yang lanjutnya Suggestipedia Natural Approach akan ada di video berikutnya. Untuk sementara kalian pelajari yang sudah saya jelaskan di learning method yang sudah saya jelaskan. Untuk diingat, nanti ini soal-soal juga akan saya keluarkan di final test atau di latihan. Anda harus menyimak dan mempelajari ulang materi yang sudah saya berikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Thank you.